Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Hiyuyin Channel. Seperti biasa kita akan membahas cerita kesayangan kita, Bai Xiaochun, dimana sekarang telah memasuki season yang kelima atau season yang terakhir. Tanpa basa-basi lagi, langsung gaspol bang. Bai Xiaochun mengambil napas dalam-dalam saat matanya bersinar dengan keinginan untuk melakukan pertempuran. Dengan setiap detik yang berlalu, keyakinannya untuk bisa menculik Ghost Mother tumbuh lebih kuat. Langkah A sudah selesai. Sekarang, saatnya untuk langkah B. Dia mengepalkan tangan kanannya menjadi kepalan, menyebabkan kekuatan tubuh kedagingannya melonjak. Pada saat yang sama, aura dari Life Forever Codex dan Undine Codex bangkit, menyatu menjadi sesuatu yang melampaui kuasa celestial biasa. Dia sekarang bersemangat dengan energi yang sangat dekat dengan tingkat surgawi sejati. Langit menjadi redup, dan daerah itu semakin gelap oleh awan hantu. Tapi tidak ada yang bisa menyembunyikan betapa berbahayanya Bai Xiaochun pada saat ini, seperti pedang terhunus diisi dengan kemarahan yang tak ada habisnya. Dia mengambil langkah ke depan, dan kemudian kabur menjadi seberkas cahaya yang langsung menuju ke arah Ghost Mother. Gerbang hantu, buka. Jari ramping Ghost Mother kabur dalam gerakan mantra, dan kemudian dia menunjuk Bai Xiaochun, menyebabkan awan hantu yang tak terbatas tiba-tiba terbentuk bersama-sama menjadi pusaran besar. Begitu pusaran terbuka, hantu jahat yang tak berujung mengalir keluar menuju Bai Xiaochun. Tampaknya tidak ada akhir bagi mereka. Ghost Dao bangkit. Namun, semuanya belum berakhir. Bahkan ketika hantu mulai mencurahkan, Ghost Mother melakukan gerakan mantra lain. Sebagai tanggapan, hantu jatuh pada diri mereka sendiri, memakan dan menambah satu sama lain sehingga, dalam sekejap mata, mereka menjadi Raja Hantu Raksasa 3000 meter. Raja Hantu ini ditutupi dengan mata hantu dari kepala sampai kaki, membuatnya terlihat aneh hingga ekstrim. Memancarkan energi kuasi celestial, dia mulai berlari menuju Bai Xiaochun. Ghost Mirroring Initiate. Tapi masih ada lagi yang akan datang. Ghost Mother melakukan gerakan mantra lain, menyebabkan Afterimage muncul ketika Raja Hantu kedua melangkah keluar dari udara tipis. Lalu yang ketiga, dan yang keempat. Dalam beberapa saat, 4 Raja Hantu dalam formasi, meluncur menuju Bai Xiaochun. Magik Taois ini jauh melampaui apapun yang telah digunakan Daoist Heavenspan. Namun, Bai Xiaochun hanya tertawa dingin, mempercepat maju untuk menghancurkan keempat Raja Hantu, tidak ada yang bahkan hampir cocok untuknya. Namun, cemoohan itu masih belum meninggalkan mata Ghost Mother. Tangan kanannya berkedip dengan gerakan mantra, dan dia menunjukkan gerbang hantu penjara. Sebagai tanggapan, keempat Raja Hantu, yang berada di tengah jatuh ke belakang, meledak berkeping-keping, dan kemudian membentuk kembali bersama menjadi bentuk gerbang besar. Gerbang hantu ini kemudian berayun ke arah Bai Xiaochun, memancarkan tekanan kuat yang bahkan membuatnya terengah-engah. Tidak ada waktu baginya untuk bereaksi, gerbang menghantam di atasnya, menjebaknya tepat di permukaan laut abadi. Dia tidak melakukan serangan lebih lanjut. Saat ini, dia sebenarnya tidak takut akan harta dunianya sebanyak kekuatan regenerasinya yang menakutkan. Meskipun dia telah menunjukkan bahwa dia sangat mendominasi dan sombong, kebenarannya adalah dia sangat frustrasi dengan kemampuannya untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Tidak peduli seberapa keras dia memukulnya, dia tidak akan mati. Dan lebih buruk lagi, dia tidak bisa memikirkan cara apapun untuk mengatasi kekuatannya. Sekarang dia sementara dikurung oleh gerbang hantu, dia segera menuju ke galeon tulang kadal untuk mencoba membebaskannya dari Life Forever Lamp. Saat dia mendekat, dia menggambar penuh pada basis kultivasi langitnya, memanggil sejumlah tangan hantu yang tampaknya mampu merobek setiap penghalang. Kedua tangan itu terbang ke depan, menempel pada Life Forever Lamp, dan kemudian mulai merobeknya. Suara gemuruh yang hebat bergema saat Life Forever Lamp tercabik-cabik. Namun, bahkan ketika wajah Ghost Mother menyala dengan sukacita, banyak Life Forever Lamp yang lebih kecil dapat dilihat, masing-masing berisi proyeksi galeon tulang kadal. Sialan, geramnya dengan marah. Dia tidak pernah bisa menebak bahwa Life Forever Lamp akan memiliki bentuk kedua. Saat dia bersiap untuk melepaskan serangan lain, gerbang hantunya tiba-tiba meledak, dan Bai Xiaochun melonjak dari permukaan laut abadi. Dia tampak agak berantakan, tetapi tidak terluka sama sekali. Sambil menggertakkan giginya karena marah, Ghost Mother menamparkan tasnya untuk memanggil lonceng kecil. Saat bel lonceng gema-bergema, binatang laut mati yang tak terhitung jumlahnya yang telah terkubur di dasar laut selama bertahun-tahun tanpa akhir tiba-tiba melonjak menanggapi panggilan itu. Dari kejauhan, adalah mungkin untuk melihat tulang yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba meletus dari permukaan laut. Bon miasma, kata Ghost Mother dengan suara kisi-kisi. Sebagai tanggapan, tulang-tulang itu meledak berubah menjadi bubuk beracun yang memenuhi area itu. Tubuh kedagingan yang kuat, saya hanya akan menimbulkan korosi. Mendengus dingin, dia melakukan gerakan mantra dengan tangan kanannya dan kemudian melambaikan jarinya. Akibatnya,
Bel mulai berdetak lebih cepat dan lebih cepat menyebabkan lebih banyak tulang naik dari laut abadi. Jauh di kejauhan, di mana domain abadi ketiga bertemu dengan laut abadi, retakan muncul di tanah, dan kemudian tulang terbang ke udara, di mana mereka akan hancur dan berubah menjadi racun tulang. Miasma Burial. Mata berkedip dengan niat membunuh, Ghost Mother melakukan gerakan penyegelan, menyebabkan racun tulang menjadi korporeal, menjadi seperti tanah yang bergegas maju untuk mengubur Bai Xiaochun. Suara gemuruh bergema saat dia dimakamkan oleh racun tulang. Pada saat yang sama, Ghost Mother memandang, sedikit terengah-engah saat kartu asnya dimainkan. Setelah menyegel Bai Xiaochun lagi, dia berbalik dan melonjak ke langit, melemparkan tangannya lebar-lebar dan mengeluarkan teriakan menusuk gelombang suara yang menghantam langit, menyebabkan satu Life Forever Lamp demi satu hancur berkeping-keping. Dalam sekejap mata, mereka semua hancur. Namun, sebelum senyum bahkan bisa muncul di wajahnya, ekspresinya berkedip karena terkejut. Setelah Life Forever Lamp menghilang, aura mereka muncul lagi, mengelilingi galeon tulang kadal. Kali ini, seluruh dunia adalah kap lampu. Tanah di bawahnya semuanya berfungsi sebagai kaki Dian. Life Forever Lamp ini tidak dapat dihancurkan. Bagaimana ini mungkin? Ghost Mother tersentak. Sejauh yang dia ketahui, bahkan langit sejati seharusnya tidak bisa memanfaatkan sihir Taois sekuat ini, apalagi yang semu seperti Bai Xiaochun. Bahkan saat dia terhuyung-huyung kaget, tanah racun tulang meledak dan Bai Xiaochun muncul di tempat terbuka lagi. Bahkan saat dia terhuyung-huyung kaget, tanah racun tulang meledak dan Bai Xiaochun muncul di tempat terbuka lagi. Dia tampak agak kasar, tapi tidak terluka. Sangat mengecewakan, Ghost Mother, katanya dengan dingin. Ghost Mother memelototinya, dadanya naik turun. Sekarang, dia sudah menyerah pada idenya untuk menghancurkan Life Forever Lamp. Mungkin ada satu hal jika dia mengendalikan kapal perang, tapi karena dia tidak, sepertinya tidak mungkin untuk membebaskannya dalam waktu dekat. Dalam amarahnya, niat membunuhnya semakin kuat. Apakah kamu benar-benar berpikir aku tidak bisa menanganimu? Aku hanya tidak ingin membuat keributan besar dan menarik Celestial lainnya. Mata berkedip dengan tekad, tiba-tiba dia mengulurkan tangan kanannya. Ketika dia melakukannya, matanya mulai berkedip-kedip dengan cahaya misterius yang, jika dilihat dengan saksama, tampak seperti gambar hantu. Di alam surgawi, Anda dapat membentuk dausit yang berisi kehendak dunia. Jangan ragu untuk melihat sihir Taois tingkat surgawi sejati. Saat dia selesai berbicara, tangan kirinya melesat dan meraih Bai Xiaochun. Semuanya mulai bergetar, termasuk ketiga domain abadi yang dikendalikan oleh dinasti Kaisar Vile. Semua prefektur, semua kabupaten, semua kota, semua pembudidaya, semua manusia. Semua orang melihat sekeliling dengan kaget ketika mereka tiba-tiba menyadari tangan kiri mereka menjangkau ke arah laut abadi. Juga pada saat itu, satu-satunya arcaian Kaisar Vile dinasti, Kaisar Vile yang memerintah sendiri, tiba-tiba membuka matanya saat dia duduk di sana dalam meditasi. Dia bukan satu-satunya yang bereaksi dengan cara itu. 5 lainnya langit di Vile Emperor City, terlepas dari apa yang mereka lakukan saat ini, tiba-tiba berbalik untuk melihat ke arah laut abadi. Seseorang menggunakan sihir surga. Aura itu milik Ghost Mother. Sementara itu, wajah Bai Xiaochun berkedip dengan kecemasan. Sebelumnya, dia sampai pada kesimpulan bahwa alam surgawi tampaknya tidak jauh berbeda dari alam demigod. Itu hanya tampak lebih kuat. Tetapi sekarang, dia menyadari bahwa dia salah. Tiba-tiba, dia merasa seperti dia dikelilingi oleh tangan tanpa batas. Jumlah mereka terlalu banyak, seolah-olah setiap makhluk hidup di semua wilayah abadi dinasti Kaisar Vile berusaha meraihnya. Itu adalah sesuatu yang tidak bisa dia lawan. Dia bahkan tidak bisa mengendalikan dirinya ketika dia mulai beringsut menuju Ghost Mother. Untuk beberapa alasan, itu sebenarnya sensasi yang akrab. Aku tidak ingin orang-orang tahu tentang apa yang sedang terjadi di sini, tetapi karena semuanya telah mencapai titik ini, kurasa aku hanya perlu mengambil beberapa keuntungan dari jiwamu. Tubuh kedagingan Anda tidak akan mati, dan memiliki kemampuan regeneratif yang menentang surga. Tapi mari kita lihat apakah jiwamu sama. Ghost Dao Soul Magic. Saat dia mengucapkan kata-kata itu, tangan kirinya tiba-tiba berubah tembus, seolah tiba-tiba itu tidak ada di dunia. Dan pada saat yang sama, dia mendorongnya lebih dekat ke Bai Xiaochun. Rupanya, dia akan memotong tubuh kedagingannya untuk mengambil jiwa surgawinya. Namun, sebelum dia bisa menyentuh dahinya, mata Bai Xiaochun berkilauan saat tangan kirinya terangkat untuk meraih tangan kiri Ghost Mother. Ketika kilasan kejutan muncul di mata Ghost Mother, tangan kanannya tiba-tiba kabur, Great Sword of North muncul di dalamnya, yang dia cincang langsung ke lengan kirinya. Aku sudah menunggu selama ini untuk mendekati lengan kiramu. Saatnya bangun, Gong Sun Waner. Pedang itu turun, mengitari langit dan menghancurkan bumi. Darah menyembur keluar seperti geyser, ditemani pekikan sedih dari Ghost Mother. Ketakutan memenuhi matanya, tetapi lebih dari itu, keheranan pada ketajaman Great Sword of the North milik Bai Xiaochun. Beraninya kau, Bai Xiaochun. Cahaya biru menyilaukan bersinar ke segala arah saat dia jatuh ke belakang, menjerit, ekspresinya terdistorsi dengan amarah, rambutnya acak-acakan, dan lengan kirinya terputus.
Aku akan membunuhmu, Bai Xiaochun. Bukan rasa sakit intens yang mendorongnya ke kegilaan, melainkan kata-kata yang baru saja diucapkan Bai Xiaochun. Rencana itu berjalan dengan sempurna. Langkah A adalah mengeluarkan Ghost Mother dari galeon tulangnya. Langkah B adalah untuk mencari cara untuk memutuskan lengan kirinya. Tidak semuanya berjalan persis seperti yang direncanakan, tetapi cukup dekat. Sihir Taois Celestial Ghost Mother tidak terduga, dan kuat. Tanpa diduga, dia telah memanggil semua makhluk hidup di dinasti Kaisar Vile, mengendalikan pikiran mereka sedemikian rupa sehingga Bai Xiaochun tidak pernah bisa merencanakan. Akhirnya, dia menyadari betapa kuatnya alam surgawi itu. Namun, pada saat itulah dia ingat berada dalam situasi yang sama sekali. Bertahun-tahun yang lalu, di kamar tidur di galeon tulang, Ghost Mother telah menggunakan sihir Daois serupa untuk mengendalikan, bukan tubuh Bai Xiaochun, tetapi pikirannya. Dia telah berusaha bermain dengan ingatannya. Saat itu, Ghost Mother tidak lengkap dan jauh dari dinasti Vile Emperor, dan karena itu, hanya mampu melakukan kontrol yang belum sempurna. Tetapi di sini, dalam elemennya, dia telah menggunakan tingkat tertinggi dari sihir celestial untuk benar-benar mengendalikan tubuhnya. Kedua kali, hal yang sama terjadi. Memotong kekuatan di dalam Bai Xiaochun menjadi hidup dan memungkinkannya untuk bergerak. Itu adalah sesuatu yang seharusnya tidak melewatkan pikiran Ghost Mother. Tapi di sini, di tanah abadi, dengan kekuatan penuh sihir celestialnya, dia tidak meluangkan waktu untuk mempertimbangkan bahwa Bai Xiaochun akan bisa membebaskan dirinya dari genggamannya. Apalagi dia bisa meramalkan bahwa dia akan memutuskan lengan kirinya. Bai Xiaochun melirik dingin pada Ghost Mother yang berteriak, mundur, lalu mengulurkan tangan dan meraih lengan kirinya. Tidak berhenti sejenak, ia mengirim indera surgawi ke dalamnya, berharap untuk menjiwa yang berubah yang ada di dalamnya. Sesaat kemudian, lengan itu runtuh menjadi kabut darah yang kemudian berubah menjadi seseorang. Itu adalah gadis kecil yang sama yang telah dikonsumsi Ghost Mother di Willens. Dia membuka matanya dan melihat sekeliling dengan tatapan kosong, tampak bingung. Tapi kemudian dia mendengar Bai Xiaochun berbicara dengannya, suaranya didukung oleh basis kultivasinya sehingga menabraknya seperti air banjir. Gongsun Waner. Siapa Gongsun Waner? Kedengarannya sangat akrab. Saya pikir saya menggunakan nama itu sebelumnya. Dia memandang Bai Xiaochun dengan kosong, dan kemudian melihat sekeliling lagi. Kamu kalah, kata Bai Xiaochun, dan dikonsumsi oleh dirimu yang sebenarnya. Sekarang, aku sudah memanggilmu kembali. Saya memberi Anda kesempatan lain, untuk menjadi jiwa yang dominan. Yang harus Anda lakukan hanyalah membantu saya mencuri kapal perang itu, dan melakukan apa yang saya katakan kepada Anda dalam perjalanan menuju dinasti Saint Emperor. Gadis itu menggigil ketika ingatan mulai meluncur ke tempatnya di benaknya. Namun, dia tidak bisa menyesuaikan semuanya dengan benar. Bai Xiaochun bisa melihat betapa sobeknya dia, seolah-olah dia kesakitan, dan bingung. Sambil mengerutkan kening, dia mengulurkan tangan dan meletakkan tangannya di atas kepalanya. Kemudian, dia menuangkan lebih banyak indera surgawi ke dalam dirinya, memukul ingatan jiwa yang berinkarnasi seperti petir. Gemuruh pikiran gadis itu menyebabkan fragmen ingatannya menyatu dengan cepat. Dia menggigil, dan kemudian mulai terengah-engah ketika pandangan kosong di matanya memudar. Pada saat yang sama, aura dingin dan menakutkan yang mencuat keluar dari tubuhnya. Hai, sayang, katanya sambil tersenyum. Gongsun Waner kembali. Itu semua terjadi dalam beberapa saat singkat. Meskipun lebih kuat dari surgawi, pemandangan senyum Gongsun Waner menyebabkan rambut Bai Xiaochun berdiri tegak. Itu persis seperti senyum yang telah dilihatnya berkali-kali di alam Heavenspan di masa lalu. Ketika gadis itu melayang di sana tepat di depan Bai Xiaochun, dia perlahan-lahan menoleh untuk melihat Ghost Mother, kehilangan lengan kirinya, terengah-engah dan jelas dalam kondisi buruk. Dan menyapa Anda, Ibu Hantu. Gongsun Waner tertawa kecil, tawa yang dingin dan menusuk dari keanehan. Meskipun auranya masih lemah, dari sifat tawanya sangat jelas, bahwa dia benar-benar telah kembali. Bahkan tidak ada sedikit pun kebingungan atau kekosongan di matanya. Hanya butuh beberapa saat baginya untuk menilai situasi dan memastikan dasar-dasar rencana Bai Xiaochun. Kembali ketika dia setuju untuk bergabung kembali dengan Ghost Mother, dia telah dipenuhi dengan penyesalan yang kuat, tetapi tidak punya pilihan dalam masalah ini. Karena itu, tanpa ragu sedikit pun dia setuju untuk bersekutu dengan Bai Xiaochun sekarang. Bahkan tidak ada sedikit pun kebingungan atau kekosongan di matanya. Hanya butuh beberapa saat baginya untuk menilai situasi dan memastikan dasar-dasar rencana Bai Xiaochun. Kembali ketika dia setuju untuk bergabung kembali dengan Ghost Mother, dia dipenuhi dengan penyesalan yang kuat, tetapi tidak punya pilihan dalam masalah ini. Karena itu, tanpa ragu sedikit pun dia setuju untuk bersekutu dengan Bai Xiaochun sekarang. Selain itu, dia tahu bahwa bahkan jika Ghost Mother diculik, dia adalah seorang celestial, dan karena itu, Saint Emperor tidak akan membunuhnya. Jika dia melakukannya, maka Kaisar Vile tidak akan pernah membiarkan masalah ini beristirahat. Meskipun ada gesekan antara dua dinasti kekaisaran, dan mereka kadang-kadang bertengkar tentang wilayah, mereka tidak tertarik untuk saling menghancurkan.
Yang paling penting, di salah satu dinasti kekaisaran, Celestial dengan Dausit dapat dibangkitkan oleh ahli rela Archaean yang mereka layani. Kebangkitan seperti itu akan membutuhkan biaya besar, dan ada batasan yang terlibat. Tetapi untuk semua maksud dan tujuan, Archons tidak bisa mati, dan surga tidak bisa dibunuh. Oleh karena itu, Kaisar Philae pasti akan membayar uang tebusan yang lumayan untuk mendapatkan kembali surgawi yang diculik dari Saint Emperor. Dan karena itu, gadis kecil itu tahu bahwa jika dia yang disandera, maka sebagai bagian dari Ghost Mother, dia juga akan dihargai oleh Kaisar Philae. Selain itu, Kaisar Philae tidak akan berkenan ikut campur dalam hal-hal antara klon jiwa dan dirinya yang sebenarnya. Pikiran seperti itu mengalir dalam pikiran Gongsun Wanner dalam sekejap. Tersenyum cerah, dia meledak bergerak, langsung menuju ke arah kapal perang. Raja hantu raksasa mengikuti, mata berbinar cerah, bunga bulan di belakangnya. Wajah hantu, masih di bawah kendali Bai Xiaochun, juga datang. Ini semua adalah bagian dari rencana yang dijelaskan Bai Xiaochun. Mereka semua akan naik kapal perang bersama dengan Gongsun Wanner, untuk mencegah keadaan yang tidak terduga. Menanggapi semua ini, Ghost Mother beralih ke kegilaan. Sekali lagi, dia merasa lemah seperti sebelumnya. Kebencian membara di dalam hatinya, dia menyadari bahwa dia tidak bisa melanjutkan pertarungan ini, dan ketika dia melarikan diri, dia memanggil para bidadari lainnya untuk meminta bantuan. Sial baginya, tanah abadi itu besar, dan bahkan surga tidak bisa muncul begitu saja dalam beberapa saat. Dan tidak mungkin Bai Xiaochun memberinya kesempatan untuk melarikan diri. Tanpa ragu, dia mulai mengejarnya. Ketika dia memikirkan tentang pengejaran yang baru saja terjadi, dan peristiwa masa lalu, dia mulai merasa sangat jengkel. Dasar hantu tua bidi, kau membuatku takut setengah mati di Dethmire, dan menggertakku tanpa akhir. Dan sekarang, Anda harus pergi dan bersikap sombong. Baiklah, saya beritahu Anda. Saya sudah banyak berubah sejak terakhir kali kami bertemu. Menonton. Ketika dia memikirkan tentang pengejaran yang baru saja terjadi, dan peristiwa masa lalu, dia mulai merasa sangat jengkel. Dasar hantu tua bidi, kau membuatku takut setengah mati di Dethmire, dan menggertakku tanpa akhir. Dan sekarang, Anda harus pergi dan bersikap sombong. Baiklah, saya beritahu Anda. Saya sudah banyak berubah sejak terakhir kali kami bertemu. Menonton. Mendengus dingin, dia mulai melepaskan serangan, sampai Ghost Mother batuk darah dan jelas dalam kondisi sangat buruk. Tak satu pun dari sihir Daoisnya atau kemampuan surgawi melakukan kebaikan terhadapnya. Pada saat ini, dia mengejarnya dengan cara yang sama seperti dia mengejarnya. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah menggunakan sihir jiwa khusus untuk mencoba melarikan diri secepat mungkin. Sampai, kapal perang kadal tulang tiba-tiba mulai melaju ke arah mereka, dengan Gongsun Wanner di kemudi tersenyum. Pada saat itu, Ghost Mother mulai tertawa putus asa. Harapannya benar-benar hancur. Hampir tanpa susah payah, Gongsun Wanner mengirim lautan api, seberkas cahaya hitam, dan 3 wajah hantu ganas setelah ibu hantu. Dalam beberapa saat, dia dikalahkan dan ditangkap. Gongsun Wanner dengan senang hati berubah menjadi kabut hitam yang mengalir ke mata, telinga, hidung, dan mulut Ghost Mother. Dengan Bai Xiaochun membantunya, dia dengan cepat mengambil kendali. Kemudian, kapal perang kadal tulang meledak dengan kecepatan tinggi di atas laut abadi, menuju dinasti Saint Emperor. Ini adalah penghormatan darahku. Dengan jentikan lengan baju aku, Bai Xiaochun, mengurangi langit menjadi abu. Bai Xiaochun tidak lagi merasa sedikit tertekan. Memikirkan apa yang baru saja dia capai menyebabkan semangatnya melambung. Dia telah menculik Celestial dan seluruh kelompok dewa. Dari saat dinasti Saint Kaisar telah didirikan sampai sekarang, tidak ada yang pernah memberikan upeti seperti itu. Itu belum pernah terjadi sebelumnya. Itu adalah masalah besar bahwa Bai Xiaochun bahkan tidak perlu bersusah payah untuk mengumumkan di depan umum. Karena sihir Taois tingkat surgawi yang digunakan Ghost Mother, semua surga di dinasti Kaisar Philae telah memperhatikan, demikian pula Kaisar Philae sendiri. Tidak lama setelah kadal tulang itu pergi, aliran akal surgawi mulai menyatu di lokasi di mana pertempuran telah terjadi di Laut Abadi. Ada 5 total, yang termasuk dalam 5 surga dari dinasti Kaisar Philae. Ketika mereka memindai daerah itu, dan memperhatikan sisa aura, mereka mendapati diri mereka benar-benar disambar petir. Itu terutama benar karena Virupaksa surgawi. Dia memiliki sihir Taois khusus yang mampu mengambil gambar saat-saat terakhir pertempuran dan menyeret mereka kembali melalui waktu untuk dilihat lagi. Ketika dia dan para celestial lainnya melihat apa yang telah terjadi, mereka terperangah dan marah. Salah satu surgawi kita diculik. Dia akan memberikan Celestial Ghost Mother kepada Saint Emperor sebagai penghargaan darah. Sungguh keterlaluan. Ini adalah penghinaan bagi seluruh dinasti kami. Kemarahan 5 surgawi menyebabkan langit terdistorsi, dan angin besar menendang ke atas. Akibatnya, gelombang besar mulai menyebar di permukaan Laut Abadi. Tangkap dia. 5 aliran akal surgawi mulai mengejar. Meskipun mereka tidak hadir sebagai diri sejati mereka, Bai Xiaochun hanya seorang kuasa celestial, dan tidak mungkin berdiri dengan indera surgawi dari 5 celestial sejati.
Suara gemuruh bergema di atas laut abadi yang menjerit. Soal Celestial yang diculik terlalu monumental. Bahkan ketika kelima surgawi itu memahami apa yang telah terjadi, para dewa dari domain abadi ketiga mulai menggunakan berbagai cara dan metode untuk menyebarkan berita, yang mengarah pada kejutan yang lebih besar lagi. Berita itu menyebar seperti api, melewati dari domain abadi ketiga ke sisa dinasti Vile Emperor, dan segera ke dinasti Saint Emperor. Tentu saja, Kaisar Vile sendiri telah menyadari situasi dari saat Bai Xiaochun benar-benar menculik Ghost-Mother. Kemarahan telah membakar di matanya, dan dia segera bangkit seolah-olah untuk mengambil tindakan. Namun, seperti yang dia lakukan, dia berhenti, dan melihat ke arah Saint Emperor City. Di sana, dia bisa merasakan aura yang tidak lebih lemah dari miliknya sendiri yang tiba-tiba meledak dengan keganasan penuh. Dia bisa mengatakan bahwa jika dia meninggalkan kota Kaisar Vile dan memasuki Laut Abadi, maka Santo Kaisar akan ikut campur. Konsekuensi dari itu bisa membawa perubahan besar kedua dinasti kekaisaran. Apa yang saat ini menjadi gesekan kecil antara keduanya dapat meningkat menjadi perang habis-habisan. Kaisar Vile maupun Saint Emperor tidak menginginkan hal itu sekarang. Meskipun dinasti Saint Emperor lebih lemah dari dinasti Vile Emperor, harga yang harus dibayar oleh yang terakhir untuk keluar di atas dalam konflik seperti itu akan sangat besar. Pada saat ini, Kaisar Vile tidak bisa memaksa dirinya untuk melakukan sesuatu seperti itu. Setelah menghadapi tegang, kaisar-kaisar jahat perlahan-lahan duduk kembali, matanya bersinar lebih dingin dari sebelumnya. Ketika Vile Emperor memilih untuk mundur, itu berada di wilayah abadi lain, di Saint Emperor City, tawa itu tiba-tiba bergema. Kemudian, sebuah suara hangat mengeluarkan perintah dari kota kekaisaran, perintah yang bergema di telinga semua orang di kota. Rekan Daois, Gu Tianjun, silakan melakukan perjalanan ke perbatasan untuk menerima upeti yang spektakuler dari rekan Daois dari alam Heavenspan. Bahkan ketika suara itu terus bergema, aliran pedang Qi meletus dari dalam Saint Emperor City. Terlihat di dalamnya adalah seorang pria parubaya yang tampan dengan rambut putih dan jubah putih, dengan pedang besar diikat di punggungnya. Setelah menggenggam tangan ke arah kota Saint Emperor, dia berbalik dan melaju ke kejauhan, diapit oleh beberapa dewa. Banyak orang terkejut dengan pergantian peristiwa ini, dan segera pertanyaan dibuat. Tak lama, berita mulai menyebar di seluruh kota, yang menyebabkan kejutan luas. Seorang kultivator dari alam Heavenspan benar-benar menculik ibu hantu surgawi dari dinasti Kaisar Vile. Dia membawanya ke sini ke dinasti Saint Emperor sebagai penghormatan darah. Surga, bagaimana bisa orang-orang Heavenspan ini begitu berani? Dia menculik Celestial. Keributan terus mengguncang dua dinasti kekaisaran selama beberapa hari. Bahkan dengan kecepatan tinggi, kadal tulang masih membutuhkan waktu untuk melintasi Laut Abadi. Dan mengingat itu bisa bergerak lebih cepat daripada bentuk Ghost-Mother yang sebenarnya, itu berarti bahwa aliran indera surgawi dari 5 langit tidak bisa dengan mudah mengejar ketinggalan. Keributan terus mengguncang dua dinasti kekaisaran selama beberapa hari. Bahkan dengan kecepatan tinggi, kadal tulang masih membutuhkan waktu untuk melintasi Laut Abadi. Dan mengingat itu bisa bergerak lebih cepat daripada bentuk Ghost-Mother yang sebenarnya, itu berarti bahwa aliran indera surgawi dari 5 langit tidak bisa dengan mudah mengejar ketinggalan. Tak lama kemudian, mereka jauh dari dinasti Kaisar Vili daripada dari dinasti Saint Kaisar, di mana titik kecemasan mereka mulai meningkat. Berdasarkan analisis mereka mungkin akan dapat mengejar kapal, tapi mereka akan sangat dekat dengan dinasti Saint Emperor sehingga mereka tidak akan bisa berbuat banyak. Segera Kaisar Vile sendiri memerintahkan mereka untuk berhenti mengejar. 5 sosok buram yang terbentuk dari akal surgawi berhenti di atas Laut Abadi, menatap ke kejauhan dengan tatapan dingin. Bai Xiaochun, ya, Kaisar Vile menginginkan lebih banyak informasi tentang dia, dan tidak butuh waktu lama baginya untuk mendapatkannya. Leluhur-leluhur dari alam Heavenspan. Ketika 5 Celestial dalam bentuk surgawi memudar, Gongsun Waner mendorong kadal tulang maju dengan kecepatan tinggi. Dia bisa mengendalikan kapal sebaik dirinya yang sebenarnya. Lagi pula, dia adalah jiwa yang tidak sempurna dari lengan kirinya, dan lengan kirinya adalah kunci untuk mengendalikan kapal. Oleh karena itu, di bawah kendalinya, itu mampu kecepatan mengejutkan. Ombak bergulung melintasi laut di bawah kapal saat melesat. Sementara itu, Bai Xiaochun berdiri di sana, melihat ke kejauhan, jantungnya berdebar kencang. Berbuat curang. The Eternal Lens, sama sekali tidak menakutkan. Mengibaskan lengan bajunya, dia menarik napas dalam-dalam. Sampai sekarang, ia telah benar-benar muncul dari keadaan putus asa sebelumnya. Dan siapa yang peduli pada beberapa benda langit? Saya sudah menculik satu, bagaimana dengan Arkans? Saya menculik setengah dewa ketika saya berada di formasi inti, dan menamparkan seorang ahli Mahayana Realm ketika saya masih dewa. Sekarang saya sendiri setengah dewa, saya sudah mengurus surga. Dan siapa yang peduli pada beberapa benda langit? Saya sudah menculik satu. Bagaimana dengan Arkans? Saya menculik setengah dewa ketika saya berada di formasi inti, dan menamparkan seorang ahli Mahayana Realm ketika saya masih dewa. Sekarang saya sendiri setengah dewa, saya sudah mengurus surga.
Saat dinasti Vile Emperor menghilang jauh di belakang mereka, dia melihat ke bawah pada bekas luka berbentuk percikan di punggung tangan kanannya, dan matanya mulai bersinar. Haur tidak mati. Saya akan mencari cara membangunkannya cepat atau lambat. Yang perlu saya lakukan sekarang adalah membangun fondasi yang kokoh di sini di tanah abadi. Dao saya belum berubah. Saya ingin hidup selamanya. Saya menginginkan hal yang sama yang selalu saya inginkan. Saya ingin semua teman dan keluarga saya tinggal selamanya bersama saya. Dan ada hal lain yang perlu saya lakukan, saya perlu menemukan rumah permanen untuk orang-orang dari Heavenspan Realm. Bai Xiaochun selalu menganggap dirinya sebagai bukan siapa-siapa, dan jelas bukan pahlawan. Tetapi ketika dia menjalani kehidupan, dia perlahan-lahan datang untuk mendapatkan rasa tugas dan tanggung jawab. Dunianya telah ditakdirkan untuk dihancurkan, terlepas dari apakah ia membalas dendam pada Taoist Heavenspan atau tidak. Setelah bangun di tanah abadi, dia telah menemukan mayat demi mayat dan perlahan-lahan turun ke dalam depresi pahit. Dengan pengecualian Daoist Heavenspan, dia sekarang merasakan hubungan yang mendalam dengan siapapun yang selamat dari kehancuran realm Heavenspan. Semua dendam sebelumnya adalah masa lalu. Sayang sekali aku tidak bisa melihat raut wajah mereka ketika mereka mendengar tentang apa yang baru saja aku lakukan. Ya, pada akhirnya aku akan melihat mereka semua. Saat angin menerpa wajahnya, matanya berkilauan dengan tekad. Dia memiliki ingatannya, dan dia memiliki harapan untuk masa depan. Pilihannya telah dibuat. Pada sekitar waktu ini, Raja Hantu Raksasa berjalan keluar dari kabin, dan melihat Bai Xiaochun berdiri di haluan kapal. Akhirnya, Raja Hantu Raksasa menghela nafas lega. Bai Xiaochun yang aku tahu akhirnya kembali. Berita itu terus menyebar. Itu adalah peristiwa yang mengejutkan bahwa baik di dinasti Kaisar Vil dan dinasti Saint Kaisar, mencapai titik di mana semua orang telah mendengarnya. Hanya butuh beberapa hari bagi seluruh dunia untuk terpengaruh. Di antara mereka yang mendengarnya adalah para pengungsi yang tersebar dari alam Heavenspan. Sebagai tanggapan, mata membelalak dan terengah-engah bisa didengar. Dan untuk pertama kalinya, harapan menyala dalam hati mereka. Bai Xiaochun, di satu kota besar-besar di sebuah prefektur di dinasti Saint Emperor adalah seorang lelaki tua berjubah biasa. Dia sedang makan di sebuah restoran, mendengarkan orang-orang membicarakan tentang Celestial Kaisar dinasti Vile yang diculik. Meskipun dia tidak bereaksi dengan jelas, di dalam, dia meledak dengan kegembiraan. Dia melihat ke bawah untuk mencegah matanya bersinar terlalu terang, dan mengangkat sebotol alkohol ke bibirnya agar tidak tertawa terbahak-bahak. Itu adalah hal yang benar untuk memberikan perhatian khusus kepadanya bertahun-tahun yang lalu. Aku menunggumu di sini di dinasti Saint Emperor, Bai Xiaochun. Orang tua itu tidak lain adalah Grand Heaven Master dari Ark Emperor City. Baik karena basis budidaya dewa, dan kemampuannya yang mendalam untuk merancang dan merencanakan, ia berhasil merahasiakan identitasnya, dan benar-benar aman. Dari dinasti Saint Kaisar, ia telah mengawasi kedua dinasti kekaisaran yang memerintah dunia. Ada yang lain di seluruh dinasti Saint Kaisar yang, seperti Grand Heaven Master, mendengar tentang apa yang telah terjadi. Misalnya, di domain abadi lainnya, di daerah kecil, adalah Zhou Yixing. Saat ini, ia menghabiskan banyak waktunya untuk membungkuk dan mengorek. Dengan mengandalkan keterampilannya dalam peningkatan roh, dia berhasil membangun akumulasi kecil batu roh dalam tas pegangannya. Lagi pula, dia bukan Grand Heaven Master, dan tidak bisa merahasiakan identitasnya. Oleh karena itu, ia memilih untuk mengambil keuntungan dari apa yang disebut kebajikan orang-orang dari dinasti Saint Emperor untuk entah bagaimana mencari nafkah. Tapi sekarang, berita yang didengarnya membuatnya jauh lebih bersemangat daripada batu roh yang dia selamatkan. Tuanku benar-benar tahu cara hidup. Jika dia bersembunyi, tetapi ketika dia membuat keributan, dia melakukan sesuatu yang monumental. Tiba-tiba, Zhou Yixing tidak sabar untuk membangun fondasi yang kokoh untuk dirinya sendiri, dan akhirnya mendapatkan kejayaannya sendiri di sini di tanah abadi. Tidak ada orang di sini yang bisa melakukan peningkatan roh. Saya akan menjadi orang yang memiliki kebajikan dan prestise di tempat ini. Aku akan menjadi seorang Grandmaster yang tak seorang pun berani menyinggung perasaan. Sambil menarik napas dalam-dalam, dia melangkah maju dengan sedikit lebih percaya diri, seolah-olah mimpi barunya memberinya keberanian untuk berdiri sedikit lebih lurus. Di prefektur lain yang cukup jauh dari Zhou Yixing adalah tempat tinggal halaman yang mewah. Di sana berdiri dewa-dewa diviner, tangannya menggenggam di belakang punggungnya ketika dia melihat ke atas ke langit, ekspresi putus asa di wajahnya. Mengapa aku selalu bernasib sial? Pikirnya, aku tidak percaya itu seperti ini di Willlands, dan di sini juga. Saya berharap saya bisa menjadi seperti Anda, Bai Xiaochun, dan pergi berkeliling menculik surgawi. Saya tidak ingin kehidupan mewah ini, bahkan ketika dia menghela nafas dengan menyesal, sebuah suara genit keluar dari ruangan di belakangnya. Apa yang kamu lakukan di sana, sayang? Tuan Dewa Diviner menghela nafas. Meskipun dia terlihat frustrasi, dia sebenarnya merasa cukup senang dengan dirinya sendiri ketika dia berbalik dan memasuki ruangan.
Para pembudidaya Heavenspan yang telah diteleportasi ke dinasti Saint Emperor lebih baik daripada mereka yang berakhir pada dinasti Vile Emperor. Di salah satu domain abadi yang dikendalikan oleh yang terakhir, di lembah pegunungan tertentu, Patriarch Spirit Stream dan Li Qinghou pulih dari pertempuran baru-baru ini. Mereka berdua lemah dan terluka, tetapi mata mereka bersinar karena kegembiraan. Itu dia pasti, kata Li Qinghou, tampak sangat terharu. Itu Xiao Chunku, ibu hantu celestial yang diculik dari dinasti Kaisar Vile. Patriarch Spirit Stream mulai tertawa terbahak-bahak, dan akhirnya, matanya berkedip dengan harapan. Kamu menuju ke dinasti Saint Kaisar, Qinghou, Patriarch Spirit Stream berkata, aku akan mengurus hal-hal di sini. Namun, bahkan setelah selesai berbicara ia mulai batuk, dan darah mengalir keluar dari sudut mulutnya. Li Qinghou menggelengkan kepalanya. Melihat dengan cemas pada Patriarch Spirit Stream, dia berkata, Xiao Chun dapat menjaga dirinya sendiri. Dia melakukan ini untuk memberi orang harapan. Kita harus bergegas dan menemukan sebanyak mungkin orang. Dengan Big Fatty Zhang untuk membantuku, aku akan baik-baik saja, kata Patriarch Spirit Stream, matanya bersinar dengan tekad. Orang-orang Vile Emperor dinasti pasti akan menjadi hiruk-pikuk karena Xiao Chun. Sekarang adalah waktu yang tepat untuk menyerang. Aku adalah Patriarch Sekte Penangkal Sungai. Bahkan di sini di Tanah Abadi, itu tidak berubah. Rumah kami sudah pergi, tetapi sekte kami masih hidup. Adalah tugas saya untuk menemukan semua murid kami yang tersebar dan menyatukan mereka. Di tempat lain di dinasti Vile Emperor, di daerah hutan belantara, Song Ke yang compang camping sedang berjuang mati-matian dengan seorang pembudidaya lokal. Setelah berada di atas angin, dia mematahkan leher pria itu, dan kemudian merosot di tempat terengah-engah. Menyeka darah dari dagunya, dia melihat ke sekeliling pada mayat-mayat yang menumpuk di sekitarnya, aura pembunuhannya mendidih. Ketika dia memikirkan berita yang baru dia pelajari dari kelompok yang sekarang terbaring mati di kakinya, dia tersenyum. Tentu saja, jauh di dalam senyum itu ada sedikit sikap keras kepala. Kemanapun Bai Xiao Chun pergi, dia selalu menjadi terkenal. Sekte aliran darah, sekte penangkal sungai, sekte polaritas langit berbintang langit, tanah liar, dan sekarang di sini di Tanah Abadi. Bahkan di dinasti Vile Emperor. Ya, aku masih punya kesempatan untuk mengejar ketinggalan. Saya dapat membuat tempat saya sendiri di dunia ini. Song Ke sebenarnya menyukai bagaimana segala sesuatunya bekerja di dinasti Kaisar Raja. Dia menikmati pertempuran dan perjuangan, dan menyukai bagaimana segala sesuatu biasanya bermuara pada pertempuran hidup atau mati. Selain orang-orang dari kerajaan Heavenspan aku akan membunuh siapapun yang kulihat. Mengambil napas dalam-dalam, dia bersiap untuk melanjutkan, tetapi sebelum dia melakukannya, dia berbalik untuk melihat ke arah yang berbeda. Selain orang-orang dari kerajaan Heavenspan aku akan membunuh siapapun yang kulihat. Mengambil napas dalam-dalam, dia bersiap untuk melanjutkan, tetapi sebelum dia melakukannya, dia berbalik untuk melihat ke arah yang berbeda. Di kejauhan ada seseorang yang dia kenal, Putri Raja Hantu Raksasa dan juga mitra Taois Bai Xiao Chun, Nyonya Merah Debu. Sama seperti dia telah memilih jalur pembantaian dan perjuangan. Sebagai dewa, dia bahkan membuat lebih banyak pemandangan daripada dia, dan telah membunuh lebih banyak musuh. Cepat atau lambat, aku akan menjadi dewa juga. Sambil menyesuaikan jubah hitamnya, dia berbalik dan pergi ke malam. Di arah yang baru saja dilihatnya, agak jauh, adalah sebuah kuil untuk Bunda Abadi, yang terletak tinggi di pegunungan liar. Nyonya Red Das duduk bersila, minum cairan obat yang hampir menyerupai darah. Segelintir petani Vile Emperor dinasti mengelilinginya, bersujud ketakutan. Ketika para pembudidaya dari kota terdekat datang, saya bisa melarikan diri, dan meninggalkan kalian semua mati di belakang saya. Atau aku bisa melindungimu. Anda tahu pilihan mana yang harus diambil. Aku kehabisan eliksir tenaga hidup. Bawakan aku lagi. Jika Anda tidak dapat menemukannya, bawakan saya kekuatan hidup dari murid-murid Anda. Dia berbicara dengan suara sedingin angin musim dingin terdingin, menyebabkan para penggarap di hadapannya menggigil. Setelah menyuarakan persetujuan mereka untuk tuntutannya, mereka bergegas pergi, mata merah. Satu-satunya harapan mereka untuk tetap hidup adalah kemampuan mereka untuk menyenangkan iblis perempuan ini. Dinasti Vile Emperor sangat besar, dan sekte-sekte jahat seperti mereka ada di mana-mana. Untuk memusnahkannya tidak akan menyebabkan gelombang terlalu banyak. Dia lebih jahat dari kita. Metodenya bahkan membuat para pembudidaya seperti ini hampir menangis. Setelah mereka pergi, Nyonya Merah Debu menarik napas dalam-dalam dan kemudian menatap perutnya. Ketika dia melakukannya, semua kedinginannya lenyap untuk digantikan oleh kehangatan dan harapan. Setelah mereka pergi, Nyonya Merah Debu menarik napas dalam-dalam dan kemudian menatap perutnya. Ketika dia melakukannya, semua kedinginannya lenyap untuk digantikan oleh kehangatan dan harapan. Aku tidak tahu di mana ayah jelekmu sekarang, tapi jangan khawatir, ibu akan menjagamu dengan baik. Di atas laut abadi, Bai Xiao Chun duduk di kapal perang kadal tulang. Tiba-tiba, dia bersin. Apakah ada orang lain yang mengutuk saya sekarang? Sambil mendesah, dia memandang Gong Sun Waner.
Tunggu, apakah Anda mengatakan bahwa Big Fatih Zhang berada di kota Kaisar Vile, dan bahwa orang-orang memanggilnya Grandmaster Zhang? Itu benar, kata Gongsun Waner sambil tersenyum. Ada banyak informasi terperinci dalam ingatan Ghost Mother tentang Big Fatih Zhang. Setelah tiba di Vile Emperor City dan mengungkapkan keahliannya dalam peningkatan roh, ia menyebabkan kehebohan besar. Bahkan Kaisar Vile terguncang. Saat itu, tubuh Ark Sovereign tidak hancur, dan karenanya, Big Fatih Zhang dengan cepat menjadi sangat penting. Seharusnya, dia benar-benar melakukan peningkatan semangat pada Vile Emperor City itu sendiri. Setelah tubuh Ark Sovereign hancur, orang-orang Heavenspan muncul ke dalam jurang penderitaan. Tetapi pada saat itu, Big Fatih Zhang telah memantapkan dirinya dan memperoleh posisi yang signifikan. Oh, jangan khawatir tentang Hou Xiaomei. Ghost Mother memang menganggapnya sebagai murid. Untuk beberapa alasan, dia menunjukkan bakat tertentu ketika datang ke Dao Hantu. Bahkan, Ghost Mother mulai merawatnya untuk menerima warisan sihir Taoisnya yang unik. Dia benar-benar menyukai dia, jadi dia pasti tidak akan menggunakannya untuk mengancammu. Namun, kamu tidak akan bisa melihatnya dalam waktu dekat. Dia saat ini berlatih budidaya terpencil di Gua Abadi Ghost Mother di Vile Emperor City. Dia bersiap untuk menerobos ke alam dewa. Bai Xiaochun terpana mendengar bahwa Big Fatih Zhang benar-benar melakukannya dengan sangat baik di dinasti Vile Emperor. Adapun Raja Hantu Raksasa, meskipun ia belum pernah mendengar tentang Big Fatih Zhang sebelumnya, ia juga terkejut. Zhang lemak besar ini terdengar seperti karakter yang brilian. Dia seorang diri membuat tempat untuk dirinya sendiri di Vile Emperor Dinasti. Saya kira orang-orang dengan nama baik hanya ditakdirkan untuk kebesaran. Menurut pendapat Giant Ghost King, fakta bahwa Big Fatih Zhang memiliki karakter besar dalam namanya pergi untuk membuktikan berapa banyak dari seorang pria jantan dia. Itu jauh lebih baik daripada karakter kecil. Dia hanya bisa menghela nafas dengan menyesal karena tidak bertemu dengannya kembali di Willlands. Pada titik ini, Raja Hantu Raksasa tiba-tiba sepertinya memikirkan sesuatu, dan dengan bersemangat berkata, Hei, Celestial Gongsun, apakah Zhang berlemak besar memiliki mitra Daois? Bai Xiaochun tidak terlalu senang, dan segera melemparkan tatapan tajam ke arah Raja Hantu Raksasa. Dia tahu betapa Raja Hantu Raksasa suka bermain mak comblang. Lagi pula, dia mendorong putrinya sendiri. Sekarang dia bertanya tentang Big Fatih Zhang, yang mengarah ke pertanyaan yang jelas, apakah dia punya anak perempuan tidak sah di luar sana. Ketika Raja Hantu Raksasa melihat Bai Xiaochun menatapnya, dia tertawa kecil. Yang benar adalah bahwa ia tidak memiliki anak perempuan yang tidak sah. Namun, ia menjadi terbiasa terhubung dengan orang-orang kuat melalui saudara perempuan. Baru saja, dia telah mempertimbangkan untuk mencoba mengadopsi anak perempuan baru, dan kemudian entah bagaimana membuatnya bersama dengan Big Fatih Zhang sebagai mitra Daois. Itu akan memberinya menantu baru, dan jika menantu itu bisa terus menaklukkan dunia, dan jika putrinya bisa menaklukkan suaminya, maka itu akan menempatkan Raja Hantu Raksasa dalam posisi yang tak tertandingi di bawah surga. Bai Xiaochun bisa menebak banyak apa yang dipikirkan Raja Hantu Raksasa, dan berpendapat bahwa itu adalah aib total. Pada saat yang sama, dia merasa tidak enak untuk Big Fatih Zhang. Gongsun Waner hanya memberikan deskripsi singkat tentang di mana dia berakhir, tetapi mudah untuk membayangkan kesulitan dan bahaya yang dia hadapi di sepanjang jalan. Bagaimanapun, Big Fatih Zhang telah memulai di dunia yang aneh, jauh dari teman-teman dan keluarganya, dengan hanya basis budidaya Naschen Soul. Selangkah demi selangkah, dia telah memantapkan dirinya dan mendapatkan tempat di dinasti Vile Emperor, semua karena kemampuan peningkatan semangatnya. Itu adalah sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh setiap penambah semangat. Adapun Hou Xiaomei, Bai Xiaochun akhirnya bisa beristirahat dengan tenang. Meskipun dia tidak menganggap dirinya berteman dengan Gongsun Waner, mereka setidaknya sekutu. Dan sepertinya dia tidak menyembunyikan apapun darinya. Oleh karena itu, dia benar-benar merasa bahagia dengan keadaan ternyata bagi Hou Xiaomei. Di tanah abadi, di mana bahaya melimpah, Hou Xiaomei berhasil tetap aman sepanjang waktu. Dan mempertimbangkan bakatnya, apakah itu Ghost Mother atau Gongsun Waner, keduanya akan memiliki alasan yang baik untuk merawatnya di masa depan. Merasa sedikit lebih baik tentang berbagai hal, Bai Xiaochun memandangi awan yang melintas dan berpikir kembali ke teman-teman dan keluarganya yang lain dari alam Heavenspan. Waner, kau seorang celestial, jadi, bisakah kau memberitahuku apa yang terjadi dengan menjadi sepertimu? Meskipun Bai Xiaochun saat ini adalah seorang kuasa celestial, situasinya tidak ideal. Dia telah mencapai lingkaran besar kodeks kematian, tetapi bukan kodeks hidup selamanya. Dan basis budidayanya masih di alam demigod. Bahkan dia tidak yakin di mana dia berdiri dalam hal peringkat kultivasi. Dia benar-benar tahu bahwa ketika dia mencapai lingkaran besar dari teknik selamanya langsung yang tidak mati, dia bisa naik ke tingkat celestial. Tetapi dalam hal proses yang tepat, dia tidak begitu jelas. Berada di alam surgawi awal, Gongsun Waner jelas tahu lebih banyak tentang situasi daripada Bai Xiaochun. Telinga Raja Hantu Raksasa juga bergemuruh.
Mempertimbangkan berapa lama dia adalah seorang dewa, dia tahu sedikit tentang subjek daripada Bai Xiaochun, tetapi masih sangat tertarik untuk belajar lebih banyak. Gongsun Waner tertawa pelan dan mulai bermain-main dengan kunci rambutnya yang tersesat. Tindakan sederhana itu membuatnya tampak lebih cantik dari sebelumnya, bahkan mungkin genit. Mata menawan dan rambut hitam panjangnya akan membuat siapapun yang melihatnya gatal dengan keinginan. Mata Raja Hantu Raksasa bermoral itu sudah bersinar terang. Bahkan hati Bai Xiaochun berdetak sedikit lebih cepat. Tapi kemudian dia memikirkan masa lalu Gongsun Waner, dan dia mengingatkan dirinya sendiri bahwa dia harus waspada. Dia adalah seorang iblis perempuan, dan dia berada dalam posisi yang jauh berbeda dari sebelumnya. Lagi pula, dia tidak bisa membiarkan dirinya diintimidasi hanya karena dia adalah wanita cantik. Membuka matanya lebar-lebar, dia menatapnya dengan sungguh-sungguh. Kemudian, setelah berpikir sejenak, dia dengan cepat mengukur tubuhnya. Ketika Gongsun Waner menyadari bahwa dua pasang mata sedang memeriksanya, dia tersenyum menawan. Tampak agak memerah, dia kemudian berkata, "Jangan menatapku seperti itu, sayang. Jika Anda ingin melihat lebih banyak, mengapa kita tidak pergi ke kabin, dan saya akan membiarkan Anda melihat lebih dekat." "Apa yang kamu katakan?" Raja Hantu Raksasa menggigil dan menelan ludah, sedangkan mata Bai Xiaochun melebar, dan tanpa sadar dia mundur sedikit. "Untung aku punya banyak kendali diri," pikirnya. Gongsun Waner ini lebih dari Vixen daripada Song Junwan atau Nyonya Merah Debu, tapi syukurlah, aku kebal terhadap hal semacam ini. Dan aku punya pedang besar. Melirik sekilas ke arah Raja Hantu Raksasa, dia berdeham, memukul tasnya, dan menghasilkan Great Sword of the North dalam kilatan cahaya biru. Dengan itu, dia melompat dan melakukan beberapa latihan ayunan sebelum melihat kembali Gongsun Waner dengan apa yang dia harapkan adalah cara yang sangat menakutkan. "Apa yang baru saja kamu katakan? Anda ingin saya melihat lebih dekat pada sesuatu?" Raja Hantu Raksasa tidak yakin apakah akan tertawa atau menangis, tetapi pada saat yang sama, tidak bisa tidak mengagumi Bai Xiaochun. Untuk menarik keluar Great Sword of the North dalam momen intim seperti itu bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan. Raja Hantu Raksasa tidak yakin apakah akan tertawa atau menangis, tetapi pada saat yang sama, tidak bisa tidak mengagumi Bai Xiaochun. Untuk menarik keluar Great Sword of the North dalam momen intim seperti itu bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan. Campuran ketakutan dan kepahitan bisa dilihat di mata Gongsun Waner saat dia melihat pedang. "Sistem budidaya di Tanah Abadi sama dengan di Heavenspan Realm," katanya pelan. "Setelah Naschen Soul adalah alam dewa, lalu demigod, dan akhirnya surgawi. Yang berbeda adalah sumber kekuatan. Di negeri abadi, sumber semua kekuatan adalah kehendak. Para dewa melampaui kehendak langit, dan menggunakan kekuatan langit dan bumi. Proses itulah yang membangkitkan kemauan di dalam diri mereka. Adapun para dewa, kehendak mereka melebihi dari surga. Mereka tidak meminjamnya, mereka mengambilnya. Itu lebih lanjut membangunkan kemauan mereka, dan memungkinkan Will Root terbentuk. Adapun surgawi, setelah keluar dari alam demigod dan memasuki alam Mahayana, mereka akan mengambil Will Root mereka dan menggunakannya untuk membentuk Dausit. Selama proses budidaya, Dausit pada akhirnya akan tumbuh akar dan tumbuh, bergabung dengan tubuh. Dalam terobosan terakhir, itu akan berkembang, yang menciptakan Dao Will. Ketika itu terjadi, Anda keluar dari alam surgawi. Jika ada yang mencapai itu, mereka akan menjadi Kaisar Reala Archaean ketiga di dunia. Sayangnya, itu sangat sulit. Saat ini, kami hanya memiliki dua kaisar, keduanya memiliki Dao Will, dan ahli Archaean Realm. Baik Bai Xiaochun dan Raja Hantu Raksasa benar-benar terguncang oleh apa yang baru saja mereka dengar. Baik Bai Xiaochun dan Raja Hantu Raksasa benar-benar terguncang oleh apa yang baru saja mereka dengar. Keinginan, Will Root, tersembunyi, Dao Will, Bai Xiaochun bergumam. Semua hal di dunia memiliki kemauan keras, lanjut Gongsun Waner. Itu adalah fondasi yang bisa datang dalam bentuk tak terbatas. Surga, bumi, dunia, semua makhluk hidup yang ada. Semua tanaman dan semua jenis tanaman. Dunia seperti gunung, dengan orang-orang di atas dengan mudah menghancurkan semua orang di bawahnya. Adapun mereka yang di bawah, mereka harus berjuang tanpa henti untuk naik lebih tinggi. Pertama, ubah willpower menjadi root, dan kuburkan di lautan spiritual. Akhirnya, itu menjadi Dausit, yang melahirkan Dao Will. Tidak ada batasan pada kemampuan surgawi dan sihir Taois yang dipegang oleh surga, alasannya adalah bahwa apapun dalam penciptaan dapat digunakan sebagai dasar untuk sihir mereka. Itu karena Dausit. Hanya ketika Dausit muncul adalah seseorang yang benar-benar hebat, seseorang yang melampaui semua langit dan bumi. Ketika datang ke kekuatan yang ada sebagai bagian mendasar dari semua makhluk hidup, dari zaman kuno sampai sekarang, ada pemahaman dan penjelasan yang berbeda. Kebanyakan orang percaya bahwa kemauan mirip dengan iman. Sebagai contoh, ketika Gosmother menggunakan sihir Taoisnya, ia memanfaatkan kekuatan iman semua orang di dinasti Kaisar Phil. Iman juga merupakan alasan mendasar mengapa dinasti kekaisaran berdiri sejak awal.
Meskipun saya tidak sepenuhnya memahami cara kerja Archaean Realm, saya tahu bahwa semakin banyak tanah yang dikuasai Archaean, dan semakin banyak orang yang tinggal di tanah itu, semakin kuat pula bahwa Archaean dapat. Juga, Dausit lebih penting bagi surga daripada jiwa surgawi mereka. Itu adalah dasar dari segalanya. Siapapun yang memiliki Dausit tetapi mati, dapat dibangkitkan oleh seorang ahli Realma Archaean. Bai Xiaochun dan Giant Ghost King tampak tersentuh oleh kata-katanya. Dibangkitkan, tanya Raja Hantu Raksasa. Dibangkitkan, Gongsun Waner mengulangi. Itulah sebabnya Arkaans adalah kaisar. Bertahun-tahun yang lalu, dinasti Saint Emperor hampir hancur total. Namun, begitu Saint Emperor membuat terobosannya, Kaisar Vile tidak punya pilihan selain mundur. Tidak ada yang benar-benar tahu seberapa kuat Arkaans sebenarnya. Kedua kaisar tidak pernah saling bertarung secara langsung. Satu-satunya hal yang kita tahu dengan pasti adalah bahwa mereka cukup kuat untuk membangkitkan langit. Gongsun Waner memandang Bai Xiaochun dan Raja Hantu Raksasa, menyadari betapa mengejutkannya kata-katanya bagi orang yang belum pernah mendengar informasi ini sebelum. Dan dia benar, Bai Xiaochun terengah-engah, dan Raja Hantu Raksasa merasa seperti sedang dipukul dengan gelombang kejut. Hanya sekarang mereka mulai memahami betapa benar-benar kuatnya dua dinasti kekaisaran itu. Apa yang mereka lihat sejauh ini hanyalah puncak gunung es. Setiap pembudidaya setengah dewa yang menerobos dan menjadi seorang celestial harus membentuk Dausit dan kemudian mengirimkan sebagiannya ke istana Dao dari dinasti kekaisaran yang mereka layani. Kemudian, jika langit itu mati, Kaisar Archaean dapat menggunakan Dausit itu untuk melakukan kebangkitan. Kemudian dia melanjutkan, dengan mengabaikan para kaisar, yang biasanya tidak mengambil tindakan, para celestial memiliki kecakapan pertempuran terbesar di negeri abadi. Tentu saja, membangkitkan surga tidak datang tanpa harga. Tidak hanya itu sangat menguras tenaga bagi Archaean, tetapi surgawi yang telah bangkit selamanya akan lebih lemah dari sebelumnya. Karena itu, para dewa akan melakukan apa saja dengan kekuatan mereka untuk menghindari kematian. Pada titik ini, Gongsun Waner berhenti berbicara sejenak untuk berpikir. Ada banyak hal untuk dikatakan bahwa dia bisa menahan diri, tetapi itu bukan rahasia. Dan begitu Bai Xiaochun dan Raja Hantu Raksasa sampai ke dinasti Saint Emperor, mereka akhirnya akan mengetahui tentang mereka. Karena itu, ada sedikit alasan baginya untuk tidak memberitahu mereka. Adapun diriku yang sebenarnya, bahkan jika kau atau Saint Emperor membunuhnya, dia masih akan hidup kembali. Namun, untuk mempertahankan status quo, dan untuk menjaga niat baik para celestial lainnya di dinasti, kaisar-kaisar jahat hampir pasti akan membuat kesepakatan untuk mendapatkannya kembali. Mata Bai Xiaochun bersinar pada titik ini. Bukan saja dia belajar lebih banyak tentang bagaimana menjadi seorang bidadari, tetapi dia sekarang juga tahu lebih banyak tentang sifat mengejutkan kedua kaisar. Namun, setelah mendengar pembicaraan tentang kebangkitan, ia memiliki kecurigaan lain yang bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Apakah Daoist Heavenspan mati atau tidak? Kembali ketika realm Heavenspan telah dihancurkan, tubuh Daoist Heavenspan meledak dan sesuatu yang tampak seperti benih telah terbang keluar. Dia hanya seorang bidadari. Dia tidak mungkin membentuk Dausit, kan? Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video yang Mimin tampilkan. Untuk episode selanjutnya, ditunggu saja dan tetap standby di Hyuyin Channel.